Assalamualaikum, saya Haikal dari kelompok 3 ingin menjelaskan lintasan terpendek dengan teorema Hamilton. Lintasan terpendek. Lintasan terpendek atau shortest paths adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat tertentu. Lintasan minimum yang dimaksud dapat dicari dengan menggunakan graf. Panjang lintasan terpendek dapat dipengaruhi oleh jarak antara simpul atau bobot. Bobot tersebut terdapat pada sisi yang ada pada graf. Jadi pada graf di bawah ini memiliki 5 simpul dan untuk menghubungkan simpul tersebut terdapat sisi yang memiliki bobotnya. Jadi lintasan terpendek merupakan rute yang memiliki bobot terkecil antara dua titik dalam suatu graf. Ya, di sini saya Aditya Fikri Pratama dari kelompok 3 ingin menjelaskan contoh soal tentang lintasan terpendek. Di sini kita memiliki dua soal, yaitu yang pertama dari simpul A ke simpul D. Nah, kita memiliki tiga jawaban di sini, yaitu dari simpul A langsung ke simpul D dan memiliki 40 bobot. Yang kedua dari simpul A ke simpul B dulu, habis itu ke simpul D. Nah, di jumlah tuh 10 ditambah 15. Jadi 25 bobot. Nah, yang ketiga dari simpul A ke simpul C dulu, ke simpul B, baru ke simpul D. Nah, di sini dari A ke simpul C memiliki 50 bobot, C ke B 15 dan B ke D 15. Dijumlah jadi 80. Nah, di antara ketiga ini yang paling kecil yaitu yang bobotnya 25. Jadi itu adalah jawabannya. Nah, yang nomor 2 dari simpul B ke simpul E. Di sini juga kita memiliki tiga kemungkinan, yaitu dari simpul B dulu, habis itu ke simpul D, habis itu ke simpul E. Nah, dari B ke simpul D dulu dan memiliki 15 bobot, baru ke simpul E memiliki 35 bobot. Nah, di jumlah tuh 15 tambah 35 sama dengan 50. Nah, yang kedua dari simpul B ke simpul A dulu. Jadi ke sini dulu nih. Habis itu baru ke simpul E. Nah, dari simpul B ke simpul A memiliki 20 bobot dan dari simpul A ke simpul E memiliki 45 bobot. Nah, dijumlah 20 tambah 45 sama dengan 65. Nah, yang ketiga dari simpul B dulu, habis itu ke simpul D, baru ke simpul C dulu, habis itu ke simpul E. Nah, dari simpul B ke simpul D memiliki 15 bobot. Dari simpul D ke simpul C memiliki 20 bobot. Dan dari simpul C ke simpul E memiliki 10 bobot. Nah, dijumlah 15 tambah 20 tambah 10 sama dengan 45. Dan dari ketiga kemungkinan tersebut, dengan nilai bobot yang paling kecil adalah yang ketiga ini, yang memiliki bobot 45. Perkenalkan, nama saya Muhammad Defar Akbari. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang teorema Hamilton. Lintasan Hamilton ada lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan itu kembali ke simpul asal membentuk lintasan tertutup atas sirkuit, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Hamilton. Dengan kata lain, sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal atau sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Lalu ada teorema Hamilton. Graf yang memiliki satu sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton. Sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Oke, nama saya Noval Gali Mulyana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal 2, yaitu tentukan lintasan terpendek dari graf berikut dengan mengikuti aturan sirkuit Hamilton dengan ketentuan V1 kembali ke V1. Oke, bisa kita lihat. Di sini kita akan mulai dari V1. V1 berada di sini. Kita akan mencari lintasan terpendek ya. Aturan sirkuit Hamilton itu adalah kita harus mengikuti atau melintasi setiap simpul yang ada pada graf. Simpul itu yang merupakan titik yang ada di graf. Jadi setiap simpul pada
graf tersebut harus kita lewati sebanyak 1 kali, kecuali simpul pertama, yaitu V1, ya. Oke, kita lihat ke sini. Lintasannya dari V1 ke V4, kemudian dari V4 ke V5, dari V5 menuju V9, dari V9 menuju V10, dari V10 menuju V8. Oke. Yang kita hitung adalah simpulnya ya. Kemudian dari V8 ke V7. Kenapa tidak ke V4? Karena V7 memiliki bobot yang lebih kecil. Jadi kita menuju ke V7 daripada ke V6. Kemudian dari V7 baru kita menuju V6. Nah, dari V6 kita menuju simpul V2. Setelah itu baru kita ke V3 karena bobotnya paling sedikit. Baru kita kembali ke V1. Nah, bisa kita lihat bobot yang sudah kita lewati dari setiap sirkuit akan kita jumlahkan semuanya dan semua bobotnya adalah 23. Oke, lanjut pada contoh soal ketiga. Tentukan lintasan terpendek simpul A kembali ke A dari graf berikut dengan mengikuti aturan sirkuit Hamilton dengan ketentuan seperti ini. Oke, bisa kita lihat ada beberapa bobot ya di setiap sisinya. Tapi kita akan mengikuti aturan sirkuit Hamilton di mana setiap simpul yang ada pada graf harus dilewati sebanyak 1 kali. Oke. Bisa kita lihat di sini. Kita bisa menggunakan aturan yang pertama dari A, simpul A, kemudian menuju simpul C. Bobotnya adalah 5. Kemudian dari simpul C menuju simpul B, bobotnya 8. Kemudian dari simpul B menuju simpul D, bobotnya adalah 9. Kemudian kita kembali lagi ke bobot awal, ke simpul awal. Dari D ke A. Bobotnya adalah 10. Namun di sini juga bisa dari simpul A ke D dulu, ke bawah dulu. Kemudian dari simpul D ke B. Ya. Kemudian dari simpul B ke C. Kemudian dari C ke A. Dan itu sama. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari ini. Kemudian kita jabarkan. Bobotnya adalah 5, 8, 9, dan 10. Jika semuanya dijumlahkan akan mendapatkan 32. Dan itu adalah bobot paling kecil. Kesimpulannya, jadi lintasan terpendek dengan teorema sirkuit Hamilton adalah lintasan di mana setiap simpul pada graf dilalui tepat 1 kali, kecuali simpul awal karena dilalui sebanyak 2 kali atau kembali lagi ke simpul awal dengan bobot paling kecil pada graf tersebut. Ya, sekian dari penjelasan yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.